Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana dan teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai Positive Accounting Theory atau PAT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami, yang terdiri dari yang pertama, Rifanda Latiksa Meidina Putri dengan NIM B12-2020-04292. Yang kedua, saya sendiri, Nabila Putri Maharani dengan NIM B12-2020-04294. Yang ketiga, Amai Rilis Brasiliani Karyadi dengan NIM B12-2020-04296. Dan yang terakhir, Naila Arinal Haq dengan NIM B12-2020-04329. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai Positive Accounting Theory Concept. Di sini terdapat gambar mengenai konsep teori akuntansi positif, yang mana penjelasannya akan ada pada slide berikutnya. Konsep teori akuntansi positif. Teori akuntansi awalnya dikenal dengan teori akuntansi normatif, di mana teori ini menganggap bahwa praktek akuntansi yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Aturan itu dinamakan praktek akuntansi berterima umum atau PABU. Sementara pada kenyataannya, praktek akuntansi berbeda dengan aturan tersebut. Ada beberapa praktek akuntansi yang sekarang ini sering terjadi. Di antaranya yaitu creative accounting yang di dalamnya membahas mengenai earning management, big bet yang di dalamnya membahas mengenai income smoothing, dan kaizen yang membahas mengenai activity based costing. Teori akuntansi positif berangkat dari adanya teori keagenan dan hipotesis pasar efisien. Seperti yang telah diketahui, teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal atau pemilik perusahaan sebagai pihak yang memberikan wewenang dan agen atau manajemen perusahaan sebagai pihak yang menjalankan wewenang, dengan asumsi bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Sementara itu, hipotesis pasar efisien atau EMH merupakan asumsi yang menyatakan bahwa harga saham sekarang telah mencerminkan seluruh informasi yang ada. Definisi teori akuntansi positif. Teori positif adalah sebuah teori yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tertentu. Menurut Watt tahun 1995, penggunaan istilah riset positif dipopulerkan dalam ekonomi oleh Friedman tahun 1953 dan digunakan untuk membedakan riset yang berusaha menjelaskan dan memprediksi dari riset yang berusaha memberikan preskripsi. Teori akuntansi positif, topik yang dibahas dalam bab ini, dan teori yang dipopulerkan oleh Watt dan Zimmerman adalah salah satu dari beberapa teori positif akuntansi. Scott pada tahun 2009 pada bukunya halaman 284 sampai dengan 294 menjelaskan bahwa teori akuntansi positif adalah
berkenaan dengan prediksi beberapa perusahaan akan merespon pengajuan standar akuntansi yang baru. Dari pengertian di atas, teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Milton Friedman menyatakan tujuan teori positif adalah mengembangkan atau mengembangkan teori atau hipotesa yang menghasilkan prediksi yang valid dan bermakna untuk prediksi atau fenomena yang belum pernah diamati. Sedangkan Watt dan Zimmerman menyatakan bahwa tujuan teori positif adalah memprediksi dan menjelaskan praktek akuntansi. Keunggulan teori akuntansi positif jika dibandingkan dengan teori normatif ada dua. Yang pertama, mengatasi kelemahan standar preskriptif yang dilandasi dari observasi empiris, dan yang kedua, teori normatif dilandasi kebijakan yang mungkin menyebabkan ketidaksesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Terdapat 3 alasan pergeseran teori normatif ke teori positif. Yang pertama yaitu ketidakmampuan teori normatif dalam menguji teori secara empiris. Yang kedua yaitu pendekatan normatif lebih fokus pada kemakmuran investor daripada masyarakat luas. Yang terakhir yaitu pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomik secara optimal di pasar modal. Pengembangan dari ruang lingkup teori akuntansi positif. Ada dua tahap. Tahap pertama yaitu melibatkan penelitian dalam akuntansi dan perilaku pasar modal. Literatur dari tahap ini tidak menjelaskan praktek akuntansi, melainkan menginvestasi antara pengumuman data akuntansi dan reaksi pasar. Tahap kedua yaitu menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi seluruh perusahaan. Pada tahap 2 terdapat dua fokus utama, yaitu upaya untuk menjelaskan apakah perusahaan membuat pilihan akuntansi tertentu untuk alasan optimis, dan fokus kedua yaitu perusahaan memilih praktek akuntansi untuk alasan efisien. Hipotesis teori akuntansi positif. Ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis. Hipotesis ini menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Hipotesis kedua yaitu hipotesis perjanjian utang atau debt covenant hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan hubungan antara manajemen dengan kreditur. Dan hipotesis terakhir yaitu hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis. Hipotesis ini menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemerintah. Penelitian yang mendukung TAP. Ada 4 peneliti yang mendukung teori akuntansi positif, yaitu yang pertama, Haley, tahun 1985. Topik yang dibahas yaitu hipotesis rencana bonus. Menjelaskan tentang manajer mendasarkan bonusnya pada penghasilan bersih dengan sistem pelaporan yang menggunakan kebijakan akuntansi akrual. Yang kedua yaitu Sweeney, tahun 1994. Topik penelitian yang dibahas yaitu hipotesis perjanjian utang. Dan isinya yaitu menjelaskan perusahaan sering melanggar perjanjian utang dalam bentuk pemeliharaan modal kerja dan ekuitas pemegang saham. Yang ketiga yaitu Jones, tahun 1991. Topik yang dibahas yaitu perubahan perusahaan untuk menurunkan income neto yang dilaporkan untuk keringanan impor, menjelaskan tentang pemberian keringanan impor pada suatu perusahaan. Dan peneliti yang keempat yaitu Lev, tahun 1979.
topik yang dibahas yaitu hipotesis rencana bonus, yang isinya menjelaskan terdapat kecenderungan manajer menjadi oportunis dengan mempertahankan bonus yang mereka dapatkan dan mengabaikan perjanjian utang saat keefektifan pasar sekuritas yang diharapkan bereaksi negatif. Penelitian yang mengkritik teori akuntansi positif yaitu 1. Christensen pada tahun 1983. Topik penelitian yaitu metodologi teori akuntansi positif. Dengan hasil penelitian 1. Logikal positif menggunakan metodologi yang sudah usang. 2. Terdapat pendekatan sosiologi akuntansi di dalam teori akuntansi. 3. Tidak layaknya metode yang digunakan untuk menjelaskan konstruksi teori. 4. Mengenalkan standar pengujian suatu argumentasi tentang pengecualian pembatalan teori. Selanjutnya yaitu Ball and Foster pada tahun 1982 mengenai review atas penelitian akuntansi secara empiris. Menghasilkan penelitian yaitu 1. Ukuran perusahaan dan perencanaan bonus bisa menjadi proksi untuk variabel yang dihilangkan. 2. Kelemahan teori yang mendasari besaran biaya politik. 3. Sampel yang digunakan tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, penelitian yang mengkritik teori akuntansi positif yang ketiga yaitu Tinker et al. Pada tahun 1982 dengan topik penelitian mengenai teori positif versus teori normatif. Ini mendapatkan hasil yang pertama, teori positif merupakan nilai syarat dan pelindung untuk mencegah timbulnya bias. Yang kedua, mengabaikan hal yang mendasari class struggle. Kemudian penelitian yang keempat dilakukan oleh Whittington tahun 1987 dengan topik Review Watt dan Zimmerman tahun 1986. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi yang digunakan ekstrim. Terdapat pendekatan sosiologi akuntansi dalam teori akuntansi. Kemudian teori positif merupakan nilai syarat, dan yang terakhir argumentasi dan bukti yang diberikan tidak seimbang. Selanjutnya, penelitian yang kelima dilakukan oleh Holthausen dan Lefwitz tahun 1983 dengan topik Review Literatur Konsekuensi Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan interpretasi karena yang pertama, penjelasan teori politik dan kontrak tidak lengkap. Yang kedua, masalah spesifik terkait variabel left hand side dan right hand side. Kemudian, penelitian yang keenam dilakukan oleh Louis et al. Pada tahun 1983 dengan topik Review Watt dan Zimmerman pada tahun 1979. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, kerangka ekonomi tidak tepat, yang kedua, pendekatan positif terbuka dapat menimbulkan sengketa, yang ketiga, sifat pembuktiannya tidak ilmiah, dan yang terakhir, bukti yang disajikan bertentangan. Selanjutnya, terdapat 4 kontribusi teori akuntansi positif terhadap perkembangan ilmu akuntansi. Yang pertama, menjelaskan mengapa akuntansi perlu digunakan. Yang kedua, memberikan kerangka yang jelas untuk membantu memahami akuntansi. Yang ketiga, mampu memberi penjelasan yang spesifik. Dan yang keempat, mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dan menekankan pada prediksi serta penjelasan terhadap fenomena tertentu.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.